Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya Indonesia. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Imelia Soliha dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 15, SMA Negeri 1 Candiroto. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan materi tentang Revolusi Indonesia, yaitu salah satu materi dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah peminatan. Jadi, saya akan memaparkan materi tentang Revolusi Indonesia yang mencakup 1. Latar belakang Revolusi Indonesia, 2. Jalannya Revolusi Indonesia, 3. Dampak dari Revolusi Indonesia bagi kehidupan manusia masa kini. Oke teman-teman, semoga kita selalu sehat, semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe and stay healthy. Langsung aja ya teman-teman, kita masuk ke materinya. Check it out. Yang pertama, latar belakang Revolusi Indonesia. Latar belakang Revolusi Indonesia. Hai teman-teman, di awal materi saya akan memaparkan sebuah pepatah lama. Pepatah lama mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pepatah ini begitu membekas di hati rakyat Indonesia sebagai ungkapan terima kasih yang tidak terhingga pada para pejuang kemerdekaan. Berdirinya Republik Indonesia untuk mencapai kemerdekaan penuh dengan lika-liku. Perjuangan Revolusi Indonesia begitu sangat panjang untuk mencapai titik pencapaian hingga saat ini. Sudah sepantasnya lah generasi penerus untuk selalu mengingat sejarah sebagai pengingat dalam membangun Indonesia. Sebab dari sejarah Revolusi Indonesia lah negara ini menjadi negara yang besar dan menjadi salah satu peta kekuasaan ekonomi, sosial, dan budaya di mata dunia. Untuk merefresh ingatan kita akan sejarah, akan baiknya kita pelajari arti dari revolusi dan apa yang melatar belakangi timbulnya beragam revolusi di tanah air. Sebab, sebagai generasi penerus, di tangan kitalah semangat perjuangan para pahlawan diteruskan untuk menggapai cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara merdeka, berdaulat, adil, dan makmur bagi rakyatnya. Revolusi merupakan perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut pokok-pokok kehidupan masyarakat. Revolusi bisa terjadi dengan atau tanpa adanya perencanaan dan dapat dilakukan dengan atau tanpa kekerasan. Salah satu hal yang bisa dianggap revolusi besar di Indonesia adalah proklamasi kemerdekaan yang sekaligus menjadi tanda bahwa Indonesia telah terlepas dari imperialisme negara lain. Perubahan yang begitu cepat dari masa Belanda yang dilanjutkan Jepang hingga merdeka merupakan suatu yang dihasilkan dari revolusi bangsa. Adapun yang melatar belakangi revolusi Indonesia antara lain adanya organisasi-organisasi di Indonesia seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Partai Nasional, dan lainnya. Di samping itu, adanya gerakan yang lebih keras digunakan untuk mendesak Belanda agar memberikan hak-hak Indonesia, dan strategi Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia yang menjanjikan sebuah kemerdekaan untuk Indonesia. Yang kedua, jalannya Revolusi Indonesia. Jalannya Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia atau dikenal sebagai Revolusi Nasional Indonesia adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia yang baru lahir melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu yang diwakili oleh Inggris. Gerakan revolusi sudah dimulai sejak tahun 1908 yang dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Revolusi nasional di Indonesia terdiri atas revolusi fisik dan revolusi sosial. 1. Revolusi fisik.
Masa revolusi fisik terjadi antara tahun 1945 sampai 1950 yang merupakan masa penegakan hak-hak Indonesia akan kemerdekaan yang telah diraih. Revolusi fisik diwujudkan dengan pertempuran di berbagai daerah untuk mengusir Belanda dan mempertahankan Indonesia. A. Pertempuran Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi. Kedatangan tentara sekutu ternyata diikuti oleh NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang ingin menegakkan pemerintahan Hindia Belanda. Tentara NICA menggunakan berbagai taktik untuk menguasai Indonesia, termasuk menimbulkan kekacauan di Surabaya dengan menghasut tentara sekutu dengan rakyat. Hal ini menimbulkan bentrokan antara rakyat Surabaya dengan tentara sekutu yang berakhir pada peristiwa 10 November 1945. Pada pertempuran yang berlangsung sampai awal Desember itu, ribuan rakyat Indonesia gugur sebagai pejuang Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran di Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Pertempuran ini terjadi antara pasukan Jepang berhadapan dengan TKR dan para pemuda. Peristiwa ini memakan banyak korban dari kedua belah pihak, termasuk Dr. Karyadi. Nama Dr. Karyadi kemudian diabadikan sebagai nama salah satu rumah sakit di kota Semarang sampai sekarang. C. Pertempuran Ambarawa. Pertempuran Ambarawa diawali dengan kedatangan tentara Inggris di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945 yang bertujuan untuk membebaskan tentara sekutu. Pihak sekutu yang diboncengi oleh NICA kemudian menuju Magelang dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, sehingga terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris dan NICA akhirnya mendesak sampai ke Ambarawa. Pada pertempuran di Ambarawa, Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. Perjuangan dilanjutkan oleh Kolonel Sudirman. Akhirnya pada tanggal 15 Desember 1945, tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai Semarang. D. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area adalah peristiwa perjuangan rakyat Medan melawan sekutu yang ingin menguasai Indonesia. Pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Belanda dan NICA di bawah pimpinan Brigjen T.E.D. Kelly mendarat di Medan. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945, para pemuda yang tergabung dalam TKR terlibat bentrok dengan pasukan Belanda, karena Belanda berusaha untuk menduduki kembali Indonesia. Pertempuran pun menyebar hingga seluruh kota Medan. Pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan NICA melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Akhirnya, bulan April 1946, sekutu berhasil menduduki kota Medan dan pusat perjuangan rakyat dipindahkan ke Pemantang Siantar. E. Bandung Lautan Api. Pasukan sekutu sampai di kota Bandung pada bulan Oktober 1945. Sekutu meminta hasil lucutan tentara Jepang segera diserahkan kepada sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, sekutu mengultimatum agar kota Bandung dikosongkan. TRI dan rakyat tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Perintah ultimatum tersebut diulang kembali tanggal 23 Maret 1946.
pemerintah RI di Jakarta memerintahkan supaya TRI mengosongkan Bandung. Tetapi pimpinan TRI di Yogyakarta menginstruksikan supaya Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, TRI dan rakyat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebelum keluar Bandung pada tanggal 23 Maret 1946, para pejuang Republik Indonesia menyerang markas sekutu dan membumi hanguskan Bandung bagian selatan. F. Puputan Margarana. Puputan Margarana merupakan salah satu pertempuran antara Indonesia dan Belanda yang terjadi di Bali. Perang ini bertujuan untuk mempertahankan Pulau Bali dari serangan Belanda. Perang Puputan Margarana dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai. Istilah perang Puputan merupakan perang yang dilakukan sampai titik darah penghabisan, di mana pasukan TKR bertempur habis-habisan untuk mengusir Belanda yang kembali datang. I Gusti Ngurah Rai gugur sebagai kusuma bangsa dalam pertempuran ini. 2. Revolusi sosial. Pemerintah Republik Indonesia masih berusaha untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari sekutu maupun Belanda. Cara lain yang ditempuh oleh para pemimpin bangsa adalah jalur perundingan atau diplomasi. Pemerintah Inggris ingin secepatnya menyelesaikan tugasnya di Indonesia. Oleh karena itu, Inggris mengirimkan Sir Archibald Croker sebagai duta istimewa di Indonesia. Pihak Belanda diwakili oleh Dr. H.C. van Mook dan Indonesia diwakili oleh Menteri Sultan Syahrir. Perundingan dimulai pada tanggal 10 Februari 1946. Usaha diplomasi terus dilakukan secara bertahap sampai menempuh hasil yang diinginkan. Revolusi sosial juga masih terjadi setelah proklamasi, yaitu berupa penentangan terhadap peranata sosial Indonesia yang sudah terbentuk pada masa kolonial dan masa pendudukan Jepang. Rakyat mulai melakukan perlawanan pada aristokrat yang dianggap masih menggunakan sistem kolonial. Revolusi sosial mengakibatkan perubahan mendasar pada keadaan politik, sosial budaya, dan kelas sosial. 3. Pemikiran yang melandasi Revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan yang berhasil diraih pada 17 Agustus 1945. Revolusi ini dilandasi oleh banyak pemikiran luhur untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sebagai bangsa yang baru merdeka, sudah menjadi kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia untuk ikut mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda maupun pihak sekutu. Pemikiran yang melandasi rakyat dalam revolusi ini diantaranya semangat persatuan yang selalu dikumandangkan oleh pemuda-pemuda Indonesia di berbagai daerah. Selain itu, sikap rela berkorban dan jiwa patriotisme selalu dikobarkan dalam diri setiap rakyat agar perjuangan setiap pahlawan yang gugur di medan tempur tidak sia-sia. Revolusi Indonesia menjadi bukti bahwa persatuan dan kesatuan bangsa berhasil ditegakkan meskipun Indonesia baru merdeka, berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Revolusi ini membuahkan hasil yang memuaskan di mana rakyat Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi pertiwi. Dan yang terakhir, dampak dari revolusi Indonesia bagi kehidupan manusia masa kini. Dan yang terakhir, dampak revolusi Indonesia bagi manusia masa kini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia ini bisa dibilang sama besarnya dengan revolusi yang dilakukan negara besar lainnya seperti Amerika, Prancis, Rusia, maupun Cina. Karena terbebas dari jajahan negara lain, sehingga tujuan kedepannya guna menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil,
dan menghargai hak rakyatnya. Keberhasilan Indonesia dalam meraih kemerdekaan serta berhasil dalam menyusun kedaulatan dan mempertahankannya mendapat pengakuan kedaulatan dari negara lain. Selain itu, keberhasilan Indonesia juga menjadi inspirasi negara lain yang belum mencapai kemerdekaannya. Namun, hal tersebut tidak serta-merta membawa dampak yang positif bagi Indonesia, melainkan ada dampak yang harus dihadapi dan dibayar mahal karena adanya revolusi, di mana dengan adanya revolusi di Indonesia maka berdampak pada memburuknya kondisi perekonomian dengan kurangnya bahan makanan yang tersedia maupun kurangnya bahan bakar untuk transportasi. Berikut ini pengaruh revolusi Indonesia yang berpengaruh tentunya bagi manusia masa kini, bagi dunia dan negara Indonesia. 1. Timbulnya pola kehidupan konsumtif bagi masyarakat, khususnya golongan menengah atas. 2. Terjadinya kesenjangan pendapatan antara masyarakat golongan kaya dan masyarakat miskin. 3. Adanya ikatan buruh yang menaungi aspirasi hak dan kewajiban sebagai buruh. 4. Perdagangan berbagai komoditas berkembang pesat hampir di seluruh dunia. Dan masih ada berbagai dampak-dampak lainnya, yang tentunya di satu sisi sebagai dampak positif, satu sisi lain pun bisa berdampak negatif. Jadi teman-teman, kesimpulan dari revolusi Indonesia adalah revolusi Indonesia sebagian kecil menentang sisa-sisa feodalisme dan sebagian yang terbesar menentang imperialisme bangsa barat. Ia juga didorong oleh kebencian bangsa timur terhadap bangsa barat yang menindas dan menghina mereka. Pati revolusi sekurang-kurangnya di Jawa harus dibentuk oleh kaum buruh industri modern, perusahaan dan pertanian buruh mesin dan tani, benteng-benteng politik, terutama ekonomi imperialisme Belanda, hanya dapat dipungkul oleh kaum buruh. Di sekitar kaum bumi itu berbaris kaum berjuasi kecil yang mundur maju, tak punggu hala. Kaum borjuis akan menurut bila mereka tahu akan memperoleh kemenangan, itu pun di belakang sekali. Revolusi Indonesia yang memperoleh kemenangan akan mendatangkan perubahan yang tepat dalam perekonomian, politik, dan sosial pada waktu kecerdasan kapitalistik menghadapi krisis. Pesan moral untuk generasi muda. Negeri ini butuh pemuda pencari solusi, bukan pemuda maki-maki. Pemuda yang tumbuh kembang hari ini adalah orang-orang besar kelak di masa depan. Nikmati saja duka yang kini kau rasa, sebab kelak mungkin ia akan menjelma menjadi sesuatu yang begitu bermakna bagi kehidupan masa depan. Saat kamu melakukan sesuatu dan gagal, kamu mendapatkan hikmah. Jika tidak melakukan apa-apa, artinya kamu kalah oleh rasa takut. Semua bisa dilalui, semua bisa dihadapi, semua bisa diselesaikan untuk masa depan. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu berpikir positif, always be happy, keep strong, ceria, semangat selalu. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.